depan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin semuanya. Boleh siap? Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Ada masih kelihatannya. Baik, Pak. Oke, kata-kata lemas, Bapak ada. Bapak ada salam semangat untuk kita semua. Kalau Bapak bilang selamat pagi anak-anak, kalian jawab pagi, 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 aku luar biasa. Bisa? Oke, kita mulai ya. Oke, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 aku luar biasa. Kalau ada pada semangat, kita lanjut ya. Oke, Pak. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau cek keadaan dulu. Amel, Ruth, Delia, Ayuni, Nadia, Dewi, Agifina, Dina, Selvi, Evita, Valeng, Melati. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum dipanggil. Hadir semua. Oke, jaga semua ya. Oke, seperti yang Bapak sampaikan di minggu lalu, hari ini kita akan belajar geometri transformasi tentang kesebangunan. Ada yang udah baca-baca belum di rumah sebelum masuk ke sekolah? Oke, bagus ya. Bapak menyarankan kalian baca terlebih dahulu di rumah karena setelah kalian baca, kalian bakal dapat bekal supaya kalian bisa lebih memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, mengapa sih kita penting belajar kesebangunan? Nah, setelah mempelajari ini, nanti kita dapat menentukan karakteristik kesebangunan pada segi banyak dan segitiga. Kemudian kita dapat menentukan syarat-syarat dua bangun saling sebangun. Nah, kesebangunan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada pada video itu. Kita perhatikan sama-sama. Nah, jelas ya, jadi Bapak tua ini ingin mengukur seberapa tinggi pohon besar tersebut. Nah, karena dia sudah tua, dia tidak bisa dalam mengukur seberapa tinggi pohon tersebut dengan secara langsung. Nah, setelah kita nanti memahami kesebangunan ini, kita bisa tuh dapat mengukur ketinggian pohon tanpa mengukur secara langsung. Nah, untuk memahami bagaimana cara kesebangunan dapat membantu Bapak ini, perhatikan gambar itu. Ada yang masih ingat nggak materi PowerPoint pada pertemuan lalu? Oke, masih. Kalau masih, Bapak mau tanya, apakah segitiga ABC dengan segitiga EFG itu PowerPoint? Nah, kenapa? Nah, benar. Kedua segitiga ini itu PowerPoint karena sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, bagaimana dengan kedua segitiga ini? Apakah kedua segitiga ini PowerPoint? Kenapa? Nah, benar. Kedua segitiga ini tidak PowerPoint. Nah, kalau tidak PowerPoint, lantas apa hubungan kedua segitiga tersebut? Nah, untuk mengetahui jawabannya, Bapak sudah menyiapkan APD yang nantinya akan kalian kerjakan secara berkelompok.
Valen Melati dan Devita satu kelompok. Mas Yati juga. Dina, Agripina, Nadia, jadi satu kelompok. Dan nah, di LKPD ini lihat di halaman kedua itu ada petunjuk. Nah, kalian baca dengan seksama, terus terlebih dahulu kalian isi identitas diri. Nah, selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa angkat tangan. Bagaimana anak-anak sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai semua, kelompok 1 silakan perwakilannya maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 akan menjawab A dan B. Untuk kelompok lain silakan diperhatikan. Ya, soal yang A, apakah kamu melihat kesamaan bentuk antara kedua segitiga? Jelaskan. Ya, kedua segitiga memiliki bentuk yang sama karena segi-seginya tampak serupa dan ukuran sisi kakinya sama panjang. Selanjutnya yang B, hitungan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian antara segitiga ABC dan EFG, yaitu AB per EF sama dengan 9/6 atau 3/2. Yang AC per EG itu sama dengan 7,5/5 atau 3/2. Selanjutnya BC dan FG sama dengan 7,5/5 sama dengan 3/2. Oke, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah jawabannya sama? Sama. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, benar ya, jadi kedua segitiga tersebut memiliki bentuk yang sama. Kita bisa melihat dengan visualnya kalau dua segitiga itu adalah dua segitiga yang sama kaki. Nah, untuk perbandingannya tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 2 akan menjawab soal yang C dan D. Soal yang C itu apakah perbandingan sisi tersebut sama? Jawabannya itu ya. Semua perbandingan sisi bersesuaian adalah 3/2, berarti sisi-sisinya sebanding. Kemudian untuk soal yang D itu adalah jika sisi yang bersesuaian juga sama besar, menurut kalian hubungan apa yang terjadi antara kedua segitiga tersebut? Nah, jadi hubungan yang terjadi itu adalah kedua segitiga memiliki bentuk yang sama, besar sudut yang bersesuaian sama, dan sisi sebanding. Jadi segitiga EFG adalah versi lebih kecil dari segitiga ABC. Artinya keduanya memiliki hubungan bentuk yang sama meskipun ukurannya berbeda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah ada kelompok lain yang jawabannya berbeda? Oke, untuk yang terakhir silakan kelompok 3 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 3 akan menjawab soal yang terakhir. Jadi, menurut kalian apa arti kesebangunan berdasarkan pemahaman dan perhitungan kalian? Jawaban dari kelompok kami adalah kesebangunan merupakan hubungan antara dua bangun yang memiliki bentuk yang sama, sudut-sudut yang sama besar, dan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Oke, untuk kelompok lain, apakah ada yang sama? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ternyata dari hasil diskusi kalian tadi itu sudah membahas secara garis besar tentang konsep kesebangunan, di mana kesebangunan itu ialah
kondisi di mana dua bangun memiliki bentuk yang sama dan sisi-sisi yang disesuaikan itu memiliki perbandingan yang sama. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Nah, dari rangkaian kegiatan kita tadi, apakah ada yang masih bingung? Oke, cukup paham? Nah, kalau cukup paham, ada nggak yang mau menyampaikan apa yang kita peroleh dari awal hingga akhir ini? Oke, boleh silakan sampaikan. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita katakan dapat dari kesimpulan bahwasanya kesebangunan itu terjadi ketika dua bangun itu memiliki bentuk yang sama dan memiliki perbandingan sisi yang sama dan sudut yang sama besar. Oke, benar Pak Len. Perkenalkan dulu Pak Len. Benar ya kata Pak Len, kalau kesebangunan itu adalah kondisi di mana dua bangun itu memiliki sudut yang bersesuaian sama dan perbandingan sisinya sama. Nah, konsep kesebangunan ini membantu kita memahami hubungan antara dua bangun yang memiliki bentuk sama namun ukuran berbeda. Oke, karena waktunya sudah habis, Bapak sudah menyiapkan latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Silakan mencatat dulu. Sudah Pak. Oke, soal ini akan dikumpulkan minggu depan dan nanti kita bahas sama-sama. Baik Pak. Oke, sebelum habis pembelajaran, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan ditutup. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana aplikasi kesebangunan